Halo adik-adik, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membahas tentang fotosintesis ya. Langsung saja. Fotosintesis ya. Secara umum reaksi fotosintesis itu kan seperti ini. CO2 ditambah H2O maka menghasilkan C6H12O6 tambah oksigen. Nah ini kan pelajaran SD kalau begini. Nah sekarang kita mau gali, ini ada glukosa, ini ada oksigen, itu dari mana asalnya, prosesnya dari mana, proses pembentukan glukosa ini, dan kenapa ada oksigen itu ya. Oke, nah di fotosintesis itu ada nanti dua proses di sana untuk menghasilkan glukosa dan oksigen ini ya. Itu nanti ada yang namanya reaksi terang, ada reaksi gelap. Reaksi terang disebut juga ini reaksi Hill, dan sedangkan reaksi gelap disebut juga reaksi Calvin. Oke, nah reaksi terang itu terjadi di grana, sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma. Di manakah stroma dan grana ini? Nanti slide berikutnya gambar. Oke. Nah, reaksi terang itu terjadi di grana itu ada dua prosesnya lagi. Ada yang siklik dan ada non siklik. Ingat ya. Oke. Hasil dari reaksi terang ini nanti itulah yang digunakan di reaksi gelap. Apa hasilnya dari reaksi terang? Slide berikut. Oke. Nah, sebelum kita saksikan non siklik dan siklik, kita gambarkan dulu. Tadi ada contohnya di sini adalah ada daun ya. Ini daun contohnya. Contoh ini daun ya, saya gambarkan. Di daun inilah nanti kalau kita bongkar ada nanti organela sel yang namanya kloroplas. Nah kalau saya gambarkan kloroplas ini kira-kira begini bentuknya ya, ada nanti seperti ini. Kumpulan ini disebut juga dengan grana, dan di sini inilah yang disebut dengan stroma. Oke, tapi ingat grana ini satu ini itu disebut juga namanya tilakoid ini. Jadi sebenarnya reaksi terang itu terjadi grana itu tepatnya di tilakoid ini. Oke. Untuk lebih jelasnya reaksi terang dan gelap, kita lanjut ke slide ketiga ya. Gini prosesnya, reaksi siklik dan non siklik itu berhubungan. Bagaimana reaksi siklik, bagaimana reaksi non siklik? Nah untuk menjawab siklik kita bahas dulu yang non siklik ini, karena siklik ada di non siklik nanti. Oke, lanjut. Tadi ini adalah membran tilakoid. Nah, membran tilakoid ini mampu nanti menyerap cahaya matahari itu yang P680. P680 ini disebut juga fotosistem 2 ya. Oke,
Oke. Dan kemudian ada juga nanti yang P700 yang disebut juga dengan foto sistem 1. Nah, lihat ya, kita bahas yang ini, yang foto sistem dari foto sistem 2 ya. Ketika matahari ya menyinari membran tilakoid yang mampu menyerap 680 panjang gelombang matahari, ini akan melepaskan namanya elektron ya. Elektron itu ditangkap oleh si aseptor elektron. Kemudian dari aseptor elektron ini akan ditransferlah elektron itu ke si ferredoksin. Dari ferredoksin ditransfer lagi elektron itu ke plastoquinon. Dari plastoquinon ditransfer lagi elektron itu ke sitokrom ya. Dari sitokrom itu ditransfer lagi elektron itu ke plastosianin ya. Plastosianin baru ditransfer lagi ke sini elektron, sini langsung baru langsung ke sini. Nah, elektronnya kan habis ya, habis. Tapi nanti supaya tidak habis elektron ini, terjadi juga namanya fotolisis H2O. Maksudnya di sini adalah H2O akan diuraikan menjadi 2H+ tambah oksigen tambah 2 elektron. Nah, elektron inilah dipakai lagi ke sini. Sedangkan oksigen ini akan dilepas ke udara untuk digunakan manusia untuk respirasi. Oke. Inilah yang disebut dengan siklik karena dia bersiklus. Nah, ini elektron ini itu bersama-sama juga dengan H+. Tidak hanya elektron itu aja yang diserap, ada banyak di sini H+. Nah, ketika banyak H+ ini ada interaksi antara H+ ini, membentuklah ini nanti apa? Atau dibentuklah dari interaksi ini ATP. Ini disebut juga namanya chemiosmosis. Terjadi ini. Itulah yang disebut dengan siklik. Nah, bagaimana yang non siklik? Yang siklik dilanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi ini. Jadi dari sini ditransfer lagi ke sini elektron itu ke yang 700 nanomikro ya. Maka di sini lagi dilepas lagi apa? Lepas elektron itu, karena selain itu juga cahaya matahari itu akan menyinari P700 ini ya. Maka lepas dari elektron ini, kemudian ditangkap lagi si aseptor elektron ya. Kemudian dari reseptor elektron ini transferlah dia ke ferredoksin. Nah,
ini kan bersama-sama H+ juga mereka ini, sudah ya pada H+ juga ada di sini ya. Nah ini kemudian dibawa ke enzim NADP+. yang akan berikatan dengan HH ini, hidrogen ini H+ atau 2H+, ya. Terbentuklah dari sini nanti NADPH2. Inilah yang digunakan untuk reaksi gelap. Makanya dia dikatakan gelap, tidak membutuhkan foton atau cahaya, dia menggunakan energi ini, NADP ini. Jadi yang non siklik itu dimulai dari sini sampai ke sini, baru lanjutkan lagi ke sini lalu ke sini. Itulah non siklik. Inilah non siklik yang kuning itu. Oke, jadi hasil akhir dari reaksi terang ini adalah NADPH2. Apa hasilnya dari reaksi terang? NADPH2, ada juga ATP dan oksigen. Oke adik-adik, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada yang bertanya boleh di komen. Kalau ada yang suka, subscribe, like, dan share. Terima kasih.